Boleh. Ada pembahasan apa, Pan? Soal Oke. dunia wedding antar Irfan kampung. mau pembahas tentang lensa sih, A. Nanya. Intinya. Ya, Bukan nanya. bahas, iya. Iya, nanya lensa sih tentang perweddingan gitu. Menurut AA, lensa wajib yang harus dimiliki dengan fotografer wedding tarkam itu apa aja, A, sebenarnya? Iya. Cakep pertanyaannya. Iya. Asik. Tarkam. Template banget bacanya. Gini, Iya. dalam dunia wedding kan tentu apalagi tentang soal wedding tarkam ya, Pan. Iya, iya. Kita perlu dua senjata lensa. Iya. Anjay. Terus senjata lensa? Iya. Iya. Perlu pakai lensa yang lebar sama pakai lensa yang buat apa sama lensa apa ya sebutnya ya, bukan satu wide satu fix. Fix Iya. ya. Lensa fix ya. Ya. Iya. Bebas kalau mau pakai lensa yang fix, mau yang pakai 24 mm, Iya. mau pakai yang apa ya, 30 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm dan lainnya. Iya. Bebas kalau fix. Bebas ya. Yang kedua, kita mesti punya lensa lebar, tujuannya buat foto keluarga, kayak tempat-tempat sempit, ke tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau sama lensa fix, biar nggak susah mundur aja gitu, Iya, Pan. bisa mundur. Kayak lensa 16 mm, 17 mm, 18 mm. Nah, dua lensa minimal, kita punya dua lensa itu ya, guys. Kalau misalkan pas eksekusinya di lapangan di tarkam terutama Iya. dia apa namanya tempatnya leluasa, mungkin bisa cuman pakai satu aja bisa. Itu aja bisa. Misalkan pemainnya pakai salah satunya, pakai yang 35 atau 50 atau pakai yang 17 boleh. Iya. Kalau cuma boleh satu lensa ke acara wedding, AA bakal pilih lensa apa yang digunakan? Kondisional sih. Kondisional. Kalau mungkin kalau misalkan umpamanya keadaannya memadai, buat kita nggak perlu, intinya nggak mentok ya. Ya. Waktu mundur buat ngambil lebar, yang paling ampuh yang kita pakai lensa fix. Lensa fix. Apalagi yang udah paling enak tuh, ya 35 mm udah paling fleksibel. Dia bisa ngambil arah dari manapun gitu ya. Syaratnya satu, nggak ada penghalang di belakang kita, Pan. Entah itu tembok, entah itu tiang, entah itu orang. Yang penting kita kasih sebagai fotografer minta keleluasaan buat mundur aja. Iya. Kita perlu mundur, itu doang. Yang apa? Yang buat lebih enak itu ya kalau cuma punya atau megang satu lensa, lebih milih lensa fix. Lensa fix. Dia konstan soalnya. Apa? Bukan konstannya, lebih berdimensi, lebih tajam dan lebih enak aja hasilnya gitu dibandingkan lensa-lensa wide gitu. Iya. Kalau Ipan mending pilih lensa apa? Sama sih. Sama? Lensa fix ya. Lebih baik nggak usah ganti lensa ya. Iya. Daripada Aman sih. daripada kita ngambil lensa wide bentar-bentar pas foto keluarga pakai lensa wide, terus foto ini acara pakai lensa 35 atau 50, lebih ribet kan? Lebih ribet sih. Gonta ganti lensanya itu. Iya. Oke. Lebih baik pakai yang 35 mm pilihannya. Pilihannya aman ya itu Sama. mah ya. Oh iya iya. Bisa paling aman. Oke, saya mau bertanya lagi tentang pertanyaan ketiga ya. Nah, lensa fix PS lensa zoom, mana yang lebih saling dipakai tentang di wedding tarkam gitu? Oh, yang paling sering Paling antara sering. lensa fix versus Versus ya, versus lensa wide. wait ya. Lensa mana yang sering dipakai? Ya itu tadi. Kalau sih gimana caranya nih biar dapat hasil yang lebih oke, detail yang cakep. Iya. Kalau sih lebih sering pakai lensa fix itu. Lensa fix ya. Yang Enak ya? 35. Lebih enak. Lebih enak. Kita dari segi fokusnya juga dia lebih cepat dibandingkan lensa wide. Kita kan tiba-tiba kalau misalkan umpamanya acaranya lagi berlangsung tapi kita fokusnya nggak dapat kan pusing juga, Pak. Iya iya, pusing ya. Iya, kalau pakai lensa wide. Lensa wide kan kelemahannya kebanyakannya kayak gitu nih, ya. Dia fokusnya lambat dibanding lensa fix. Kalau pakai lensa fix sih cuman kendalanya itu dia. Iya iya. Kasih kita keleluasaan buat moto. Buat foto ya. Iya. Tentang jarak juga lumayan ya. Lensa fix mah ya. Iya.
Apalagi kalau lu pakai lensa yang 85 mm, oh mundurnya berapa ya. meter itu. Dulu saya ngalamin juga sih tuh pakai lensa fix. Lumayan mundurnya lumayan jauh. Tapi enak kan hasilnya? Enak sih hasilnya, tapi agak apa ya? Agak beda kalau jauh kalau fotonya gitu. Bedanya? Bedanya kalau yang ininya kan ya harus ngatur-ngaturnya agak jauh gitu. Oh iya. Lumayan. Yang penting nggak boleh ada yang ngalangin. Iya, nggak Itu. boleh yang ngalangin. Itu doang minusnya. Tapi iya. kalau kita sebagai fotografernya peka gitu ya. Iya. Ngambil framing yang tepat, insya Allah mau kondisi apapun, sekuat apapun, sekacau apapun, kalau Iya. kitanya jago gitu ya, instingnya kuat, insya Allah hasil cakep. Cakep ya. Iya. Kadang kan suka fix agak lumayan ribet ya. Ribetnya tuh jauh kalau jauh gitu. Iya. Iya sih. Emang gitu minusnya. Emang gitu minusnya ya, Minusnya lumayan kita mesti mundur jauh mundur dibandingkan. jauh kalau Tapi kan foto kita keluarga gitu. jangan pernah ngorbanin momen kan, Mm-mm. yang sudah berjalan kan, yang lagi jalan. Iya, iya. Kita kan butuh fokus cepet Cepat ya. dari alat itu kan. Sedangkan kita kalau misalkan ngandelin lensa yang wide, yang 17 itu kan nggak bisa dibawa cepet. Iya ya, nggak bisa dibaca. Iya. Cepet ya. Mending ribet kita mundur jauh-jauh atau misalkan momennya frame yang tepat daripada kita kehilangan momen. Iya, iya. Buat apa sih gitu? Gitu ya. Buat momen penting seperti akad nih ya atau ijab kabul ya ya. Biasanya sih kalian pakai lensa apa gitu kan. Itu tadi jawabannya Itu tadi masih ya? sama. Masih sama ya. Masih sama. Iya. Kita pakai lensa 35 aja. Iya. Gitu. Yang penting minta kerjasamanya sama orang-orang yang ada di situ. Ya kita sebagai fotografer kan di situ kita kan kerja. Iya, kerja buat ya. ngabadiin momen-momennya dari pengantin sama keluarganya. Iya. Jadi kita sebagai fotografer mesti bisa nanganin orang-orang yang ngalangin, dan perlunya edukasi buat pengantin dan yang namanya ditarkam kan. Kadang ya. ada MC, kadang nggak Iya. ada gitu kan. Iya, iya. Nah, waktu adanya sih enak, kita dibantuin sama MC atau wedding planner ya. Kalau kita lagi sendiri ya mungkin kita yang bener-bener keras bekerja keras buat bukan nyingkirin ya, ngasih tahu, maaf dong, geseran, maaf dong, jangan ngalangin gitu doang. Yang penting kita ngomong aja. Ngomong aja ya. Iya. Ada nggak lensa yang awalnya diremehkan tapi ternyata bisa banget buat wedding gitu? Nah, yang lensa yang diremehkan tapi kepakai banget buat wedding yaitu 17 mm Oh, iya, lensa wide. Lensa wide ya. Ya, kebanyakan orang ngeremehin karena apa? Hmm. Karena mereka nggak paham alat yang dipakai itu kayak gimana. Jadi sebelum kita terjun, kita kenalan dulu nih sama si lensa tersebut. Sama si lensa ya. Ya, kita misalkan umpamanya kelebihan lensa ini tuh di sini tek ya. Iya, iya. Kelebihannya. Nah, kita selain tahu kelebihannya dia, kita mesti tahu kekurangannya tuh lensa. Ya, dari segi karakter, dari segi kecepatan fokus. Kita mesti tahu, benar-benar paham nih, ini lensa nggak boleh dibawa gini. Nah, tapi dia lensa pasti ada kelebihannya dibawa gini, cakep. Nah, lensa 17 itu kalau kitanya bisa dan paham dan kenal sama lensa itu, insya Allah momen apapun kita, terutama tempat-tempat sempit nih, ya kita bisa ngatasin pakai lensa itu juga. Buat foto pemula di wedding, tarkam nih ya. 3 lensa paling ideal ya menurut AA, bagaimana tuh? 3 lensa paling ideal. Paling ideal. Kalau disebut ideal kan kita punya semuanya nih. Ya. Sedangkan yang AA punya cuma 3 lensa dengan focal length berbeda tuh. Iya, iya. Satu 35 mm f1.8, 2 50 mm f1.8, yang ketiga 17 mm 50 mm f2.8. Itu 3 lensa yang sangat kepake dalam kondisi apapun. Kita nggak perlu takut atau memperhitungkan besok kita ngejob tempatnya kayak gimana. Udah paling tenang itu lensa. Tenang gitu. ya. Ya. 35 mm bagusnya buat wide-nya. Buat kemegahannya. 50 mm buat detailingnya waktu close up atau foto beauty atau bikin foto-foto medium. 17 50 mm cocoknya buat foto keluarga,
foto-foto kemegahan dari pelaminan sama tenda-tendanya, dekorasinya gitu. Itu tujuannya masing-masing, punya fungsi masing-masing. Jadi semuanya 3 lensa ini yang sebenarnya berperan banget di dunia wedding. Ya syukur-syukur kita kalau misalkan pemainnya punya lensa yang lebih lebar lagi, kayak 16 mm. Tapi kalau kita kurang cocok aja pakai lensa-lensa yang di bawah ya sekitar 11 mm itu bakal distorsi. Jadi fish eye dia bakal gembung. Distorsinya kena banget gitu. Kurang cocok, mending pakai yang 3 itu. 35, 50 mm, 17, 50 mm. Udah tenang ya 3 lensa mah ya. 3 lensa sakti itu. Iya, tenang yang ya. bikin kita tenang di dunia wedding. Iya. Paling enak itu 3 lensa mah ya. Kalau kondisi apapun itu ya. Iya. Paling enak banget. Paling enak ya. Masing-masing punya fungsinya tersendiri gitu kan, bisa dipakai gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan umpamanya areanya di Tarkam itu leluasa, Iya. yang mending pakai yang 35. 35 Nggak usah ya. ganti lensa gitu kan. Mau foto keluarga bisa. Iya. Mau foto pengantin bisa, mau foto acara bisa, foto apapun bisa pakai 35 mm. Udah paling aman gitu. Aman ya. Tapi kalau buat tenang ya 3 lensa itu. Menurut AA lensa mahal itu benar-benar berpengaruh nggak sih buat wedding ya dengan hasilnya gitu kan. Kamera mahal nih. Lensa apa kamera? Lensa sama kamera. Oh iya. Pengaruh banget. Pengaruh banget itu. Pengaruh banget, semakin mahal berarti teknologinya terbaru kan. Nah, di sana kan ada fitur-fitur yang nggak dimiliki oleh kamera-kamera yang terbilang udah lama atau lawas ya. Sangat membantu dari segi hasil dan membantu banget buat pekerjaan kita waktu di lapangan. Iya. Sangat ya. Iya. Emang beda gitu kalau misalkan lensa murah nih sama ini emang hasilnya bakal beda itu. Tergantung, Pan. Tergantung Tergantung kita mau ngambil foto kayak gimana nih. Misalkan umpamanya masing-masing fotografer kan punya ciri khas ya. Terkadang ada yang bisa ngolah foto dengan lensa murah tapi hasilnya unik. Ada yang cari aman ataupun pengen fotonya keren, bagus, framingnya lebih cepat, cara kerjanya ya pasti pakai lensa yang lebih mahal gitu. Iya. Tujuannya apa dulu gitu kan. Iya. Jadi ya buat sih mending kalau kita punya budget lebih, kita spend budget buat lensa ataupun alat yang lebih mahal, kita upgrade. Tapi kalau misalkan umpamanya sebagai fotografer pemula, ya pakai aja dulu yang ada. Iya, yang penting ilmunya kita tingkatin. Pertama ilmunya, kedua kita mesti kenal sama si alat itu, kelebihan dan kekurangannya. Nah gitu. Ngaruh banget ya kalau ini mah ya. Banget, Pan. Lebih Ya hasil ininya beda ya. Kalau alat murah sama alat mahal mah ya. Iya, kan ada harga ada rupa, Pan. Iya, betul sih. Nggak bisa dibohongin lah. Iya. Kita sebagai fotografer butuh juga alat mahal karena buat pendukung kita gitu. Pendukung ya. Biar nggak ketinggalan zaman berarti ya? Apa Bukan gimana masalah ketinggalan zaman, Ban. Iya. Kalau misalkan umumnya kita pakai alat mahal tuh intinya lebih ke mempermudah pekerjaan kita aja. Lebih cepat ya? Lebih cepat Efisien intinya. Efisien waktunya. Iya, maksudnya gitu ya? Iya, lebih ke situ. Iya. Dan juga hasilnya juga sebenarnya bisa di-compare sih. Oh iya. Kalau dari hasil alat yang mahal sama alat yang biasa aja bisa di-compare. Walaupun dia jago bisa niruin alat yang bagus, misalkan nih seorang fotografer, dia pakai alat yang seneng lah ya, yang medium nih ya. Ceritanya dia jago ngolah, dia balik lagi kan ke dirinya, dia mumpuni nggak secara ilmu ya, atau pengetahuan dia tentang lensa itu, tentang alat itu ya intinya ya. Dan dari segi settingannya sampai editingnya bisa aja dia miripin ke hasil yang pakai alat mahal. Cuman gitu kan lebih keras kerjanya dibanding dia yang pakai alat yang mahal. Dia sesantai itu ngerjainnya buat dapat hasil foto yang keren. Sedangkan ini yang pakai alat yang medium, dia kerja keras banget buat dapetin hasil yang fotografer yang pakai alat mahal gitu. Bisa aja. Bisa ya. Lensa paling penyelamat dan pas kondisi gelap nih di rumah pengantin biasanya apa buat gelap ya? Gelap ya.
itu lensa fix 35. Masih 35. Oh iya ya. Karena di sana ada fitur bukaan lumayan gede kan, f1.8 nih. Iya ya. Syukur-syukur kalau misalkan dia punya f1.4, f1.2, f0,9 itu bakal nambah kepekaan cahaya. Iya ya. Jadi semakin gede bukaannya atau f-nya dengan angka f yang kecil nih, semakin kecil berarti semakin terang dia. Oh gitu. Keren banget itu. Keren. Jadi yang dibutuhin lensa fix gitu. Itu lensa fix itu. Buat ini, buat area gelap ya tentunya ya, buat close up tentunya ya. Bisa. Bisa. Misalkan umpamanya di tempat pelaminannya gelap, misalkan umpamanya malam-malam atau hujan-hujan kan tetap dibutuhin lensa yang dengan fitur f paling gede. Paling gede ya. Dibantu flash ya. Bisa ya. Bisa. Dibantu flash gitu. Menurut Ani, lensa yang paling sering bikin bokeh-bokeh romantis di foto pengantin nih ya. Pengantin biasanya lensa apa nih ya? Buat Ani, buat foto-foto romantis gitu. 50. Oh, gitu. Lensa 50 sebenarnya buat bokeh-bokehan lumayan. Dibanding 35 nih. Iya. Kalau lagi motret nih, kalau areanya cakep ataupun bisa mundur jauh, mending pakai yang 50. Kenapa? Karena beda aja. Ketika compare mundurnya jauh, ataupun dengan jarak yang sama, ketika waktu pakai lensa 35 sama 50, rasanya lebih enak pakai yang 50. 50. Ya itu sih sebenarnya lebih ke foto-foto romantis itu. Ya, foto-foto romantis atau ya itu mah intinya subjektif sih, penilaian subjektif bukan objektif ya. Jadi lebih balik lagi ke masing-masing dirinya. Selera gitu. berarti selera. Ya. Kalau hasil mending pakai yang 50. 50 berarti. F1.8 kita pentogin aja F1.8, F1.4 gitu kan. Biar tujuannya bokeh sama detail waktu romantisnya dapet gitu. Iya. Berarti gitu ya, harus pakai lensa itu ya, yang ngomongin ya. 50 ya. Kalau misalnya nggak ada ya pakai yang 35 boleh. Iya. Ada nggak sih lensa dulu dianggap nggak paling penting tapi sepele terus di wedding? Dulu nih. Lensa dianggap sepele tapi penting buat wedding. Iya. Ya itu lensa 17. Lensa 17. Atau lensa 18 mm. Iya. Ya buat fotografer yang cuman punya lensa bawaan dari pabrikan. Biasanya kan kalau kita beli kamera tuh yang buat kamera-kamera entry level kan udah ada gratis lensanya yang 18 mm tuh. Itu terkadang kelihatan sepele, Pan. Tapi itu bantu banget buat kesulitan kita waktu moto-moto di area sempit. Sangat membantu banget. Dulu emang anggapannya waktu pakai lensa 18 itu sebelum aku punya lensa 17 nih ya. Dulu emang secara dimensi kurang dapat itu. Tapi kalau misalkan umpamanya tempatnya kita nggak bisa mundur panjang gitu ya, atau mundur jauh, itu ngebantu banget. Yang penting kita mainin rasa dari lensa itu gitu kan. Balik lagi kita kenal nggak itu lensa gitu, paham nggak itu karakteristik lensa itu, kekurangan lensa itu kayak gimana, kelebihannya kayak gimana. Nah yang kita perlu tonjolinnya ya itu kelebihannya ya. Yang penting sebenarnya siapa yang megangnya gitu. Siapa yang megang ya. Sebenarnya alat tuh semuanya kontrolnya sama yang megangnya gitu. Makanya kita ngajarin ke Ipan gitu ya, sebisa mungkin lu jangan sampai dikendaliin sama kamera. Tapi lu yang ngendalin kamera. Harusnya gitu itu. Iyalah. Bagi fotografer profesional, dalam artian profesional ya, disclaimer dulu nih ya. Profesional tuh kita hidup dari pekerjaan itu. Itu yang sebut kita profesional. Ya. Nah, sebagai fotografer profesional, kita mesti paham segala macam aspek yang atau ilmu yang ada di dunia fotografi. Entah dari materi, entah dari
cara ngedirectnya, Iya. komunikasinya, Komunikasinya. ke keluarga atau ke pengantin atau ke tamu. Banyak hal yang mesti dipelajari selain tentang materi ataupun yang lainnya. Ilmu penting ya? Ilmu itu, Oh gitu. ilmu, gitu kan. Kalau materi sih kita bisa ajarin kapan aja. Kapan aja ya? Tapi kalau misalkan umpama yang namanya ilmu komunikasi Iya. gitu ya, Harus sama langsung orang, ya. mesti praktik langsung. langsung Kita nggak bakal diajarkan tahu ya? nih. Iya, betul. Betul. Kita sama sekali nggak bakal tahu kondisi besok tuh, misalkan umpamanya ngejob ada apa, Iya. Ada kendala apa? ada kendala apa, ada kesulitan apa, kita Iya. nggak bakal tahu. Nggak bakal tahu ya. Nah itu Harus. ilmu yang bakal kita dapat Hmm. waktu besok. Waktu gitu. besok ya. Kita pakai buat pelajaran nextnya. Oh kalau misalkan ketemu tempat yang kayak gini, Iya. berarti kita harus gini gitu. Oh Ya. gitu ya. Jadi itu ilmu. Ilmu ya. Walaupun secara tidak sengaja kita nemuinnya gitu kan. Mungkin nggak kepikiran buat Iya. orang awam gitu kan. Tapi kalau kita yang udah lama sih, mungkin template juga. Iya. Besok nggak beda jauh Yang bakal beda gini. jauh ya. Nah, misalkan Masalahnya. umpamanya besok nggak gini, ya besok kayak gini, kayak gono gitu. Pasti bakal terulang gitu. Iya. Kalau orang yang udah menguasai atau udah berpengalaman Paham, ya. di dunia wedding pasti paham. Pasti paham ya. Pernah nggak lensa AA hampir kena tabrak nih waktu acara wedding ya? Oh, Kena iya. tabrak itu lensa. Ya. Seruduk. Seruduk. Anak kecil, bapak-bapak, lagi lari-lagi motret. Intinya mah waktu ada gangguan, nih mau foto nih, tiba-tiba Senggol. kesenggol gitu, tiba-tiba ada orang lewat, sering nggak kayak gitu? Bukan sering lagi. Yang namanya di wedding tarakam kan kita nggak bisa ngontrol semua orang yang ada di situ kan. Iya, betul. Sering banget. Sering ya. Apalagi yang namanya lensa ketabrak bocah. Bodoh. Ya mungkin nanti kita kesal juga. Iya. Tapi ya balik lagi, kita mesti waspada. Waspada ya. Jadi Harus hati-hati ya karena barang kita ya. Selain kita fokus ke acara, tapi kita mesti Jaga alat. larak lirik ya. Iya. Ini ada apa nih? Takutnya kan ada orang ujug-ujug nyeruduk nih. Iya. Nah, itu bahaya oke. Gitu. Bahaya ya. Bahaya banget. Kenapa? Karena dulu juga pernah nih Pan. Waktu itu moto prewed nih ceritanya. Iya. Foto prewed. Oh, moto prewed di Bojong tuh. Udah lama ini waktu lama. 2000 berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Buset, lama juga ya. Apa 2017? Pokoknya lama lah. Moto prewed nih, bukan ini sih, bukan ketabrak. Iya. Waktu itu ganti lensa ke lensa fix. Lensa Iya. fixnya mungkin nggak bener nyantolnya ya. Iya, antar. Jatuh Pan. Kok jatuh asli itu? Pecah. Anjay. Apa pecahnya, apa kacanya, apa sama alatnya? Sama Case-nya, case-nya. wadahnya. Jadi dalamannya patah. Kok patah? Bukan pecah lensanya ya. Bukan pecah lensanya. Oh, berarti gitu Dalamnya. guys. Dalamnya berarti yang Dalamnya pecah. patah. Patah Bongkar itu. nih, nyoba bongkar nih. Udah Bongkar. selesai nih acara nih. Iya, Aduh, enak juga ya. Gitu kan ngelihatnya, sakit hati gitu kan ngelihat alat yang sebenarnya kita sayang-sayang tiba-tiba pecah sama diri sendiri, apalagi sama orang lain. Iya. Ya Patah bongkar ya. nih, Bongkar. patah. Dalamnya. Aduh. Nggak bisa dibenerin lagi tuh. Apa gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Ganti manual. Manual. Diganti ke manual itu. Soalnya dia fokusnya nggak bisa otomatis. Oh gitu. Fokusnya dimanualin gitu. Pakai bikin Sekarang manual. masih ada lensanya sekarang. Sebenarnya masih ada. Tapi nggak dipakai. Ya udah museumin. Museumin ya. Ya itu sih ada kendala di lapangannya ya. Wah, kita kan tidak tahu ya kalau kejadian kayak itu. Kalau yang nabrak sih mungkin cuman agak nyelekit aja gitu ya. Iya. Agak kesal sih wajar ya sebagai wajar. manusia yang Iya, istilahnya walaupun dalam keadaan hati-hati tetap yang namanya di tempat kita kan nggak pernah ada yang tahu Pak. Iya, kondisi apapun kita harus selalu optimal lah. Jadi intinya kalau ada apa namanya nggak separah yang jatuh, Iya. nabrak mah cuma sekedar kesenggol doang. Senggol doang ya. Ya nggak jamak lah, gitu kan. Kitanya sebagai fotografer harus lebih hati-hati. Iya, harus hati-hati karena barang ya. Iya. Hati-hati gitu kan. Ada lagi? Oke. Udah sih cukup. Udah? Udah. Oke. Gue sekarang mau nanya sama lu, Pan. Iya. Gantian guys, mau nanya nih. Oke, siap, Ah. Lu udah lama ikut sama gue nih? Iya. Ya terbilang lama sih. Iya. Lu pernah ngerasain nggak apa yang namanya kesulitan waktu ganti lensa?
Ada itu di daerah Cemara saya, tinggal lensa. Gimana? Saya kan masih pemula banget tuh ya. Daerah Cemara kan itu baru pertama kali sendiri. Waktu itu saya mau foto keluarga nih, ya. Ini kan posisinya kamera ini kan udah ada ininya, lensa apa yang kecil itu, lensa fix, udah ada nempel gitu, udah ini dibuka nih sama Irfan, ganti ke lensa lebar, masukin nih titik ininya, emang bisa nih. Pas gitu lancar nih ya foto keluarga, ganti lagi nih lensa, agak kesulitan itu. Asli waktu pertama kali, kacau, panik lah. Soalnya kan tidak tahu tentang apa masukin ada titiknya ya. Kirain itu udah ngepas nih, pas dipoto apa? Enggak, ini error kameranya, enggak masuk itu. Enggak fokus. Aduh, itu. Iya, kendalanya sih pernah. Emang nggak ngajarin sih? Nggak ngajarin ganti lensa kayak gimana ya? Lensa kayak gimana gitu. Iya. Nah, itu kan belajar dari pengalaman. Itu iya. ilmu yang nggak bisa didapat secara materi ya. Secara materi itu guys. Secara contoh kecil itu. Iya. Gitu. Tapi aman kan? Aman, tapi untungnya bisa juga tuh. Panik tuh ada 15 menit mah. Aduh, ini gimana nanti ya pertama kali ganti lensa tuh. Lensa lebar mah udah masuk nih, cekrep gue. Lensa kecil doang nih, lensa fix. Agak seret ya. Agak seret. Kirain udah masuk ke pas nih. Dijajal nih sama Ipan nih di foto. Enggak, ini error ini. Enggak masuk ininya. Aduh. Sederhana itu. Sebenarnya sederhana tapi fatal ya. Fatal itu. Aduh. Ilmu itu penting guys ternyata. Iya. Makanya di situ lo mesti banyak praktek. Biar lo tahu gitu kan yang namanya kendala di lapangan. Iya. Oke, cukup lah kita bincang-bincang tentang dunia wedding dan dunia lensa. Kita tutup dulu guys. Iya. Kita lanjut lagi next episode ya. Tetap di channel kita dua gen aja ya. Tentunya dengan like, komen, dan share ya guys tentang ilmu ya. Jangan lupa. Kalau menurut lu ini jadi tambahan ilmu sederhana buat lu, boleh bantu kita buat ngebangun channel ini biar lebih baik. Silakan lu kasih pertanyaan ataupun komentar, ataupun kalau mau hal-hal yang mau dibahas, boleh di kolom komentar di mana, Pan? Di bawah sini. Iya. Jangan lupa klik komen dan share tentunya ya. Ini ilmu guys buat kita semua di dunia wedding dan dunia fotografer. Tentunya tentang lensa nih. Tentang lensa ini. Tentang lensa. Hari ini ya. Oke, terima kasih banyak guys. Oke, lanjut. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.